Selama ini mungkin kebanyakan Pichel ngebahas keyboard ataupun mouse buat gaming. Namun kali ini Pichel akan coba ngebahas sebuah keyboard dan juga mouse dari Logitech yang secara general gitu ya, ini secara desain gitu, punya karakteristik klasik yang bisa jadi cocok buat kita. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini Pichel akan bahas nih sebuah keyboard dan juga mouse dari Logitech, yaitu Logitech Pop Keys Keyboard dan juga Logitech Pop Mouse. Sekedar informasi bahwa ini kedua produk ini tuh ya masuk dalam studio seriesnya Logitech yang baru banget diperkenalkan pada akhir Desember 2021 kemarin. Pichel nanti akan bahas mulai dari penampakan, packaging, isi paket penjualan, desain, detail teknis, dan juga bagaimana pengalaman Pichel mempergunakan kedua produk ini. Jadi yuk, duduk manis dan mari kita mulai reviewnya. Dari paket penjualan, baik Pop Keys dan juga Pop Mouse ini dominasi dengan warna abu-abu dan juga hitam plus kuning. Mulai dari produk yang paling kecil adalah Pop Mouse, di mana di bagian depan kita akan menemukan penampakan produk beserta dengan nama produknya dan juga logo Logitech-nya. Nggak lupa juga ada ikon emoticon di sisi sebelah kanan atasnya. Kemudian di sisi kiri kotak ada beberapa fitur unggulan dari Pop Mouse-nya beserta dengan info yang terdapat dalam paket penjualannya. Sedangkan kalau misalnya di sisi kanan kotak, ini terdapat informasi tambahan terkait dengan produknya. Selebihnya sih di bagian belakang ada penampakan produknya beserta juga dengan fitur tambahan dari mouse-nya beserta dengan compatibility platformnya. Nanti dalam paket penjualan kita akan juga menemukan satu unit mouse, satu baterai A2 yang sudah ada di dalam mouse-nya, dan juga kertas manualnya. Beralih ke keyboardnya, untuk Pop Keys ini sendiri juga di depan kotaknya langsung terdapat nih penampakan keyboard beserta dengan tulisan modelnya berwarna silver dan juga brand Logitech-nya berwarna hitam di sisi bawah. Untuk sisi atas kotak dengan basis berwarna hitam, di sini hanya terdapat logo Logitech di bagian tengah beserta dengan isi paket penjualannya. Kemudian untuk sisi kiri kotak terdapat tampilan gambar produk dari sisi samping beserta dengan jenis tombol yang dipergunakan di sini yaitu Pop Keys Mechanical. Di sisi kanan kotak juga nggak ada yang terlalu menarik sebenarnya karena hanya ada informasi pendukung aja. Barulah di bagian belakang nanti kita bisa menemukan sekali lagi penampakan produknya beserta dengan fitur-fitur unggulan dari keyboard ini, yang Pichel sebenarnya akan jelaskan nanti di bagian fitur. Selebihnya untuk isi paket penjualan kita hanya akan menemukan satu unit keyboard, 4 buah replaceable keys dengan gambar emoji, 2 buah baterai A3 yang sudah ada dalam keyboardnya, satu dongle Logibolt ataupun Logibolt gitu ya, dan juga kertas manual, dan ya udah itu aja, nggak ada isinya lagi. Pichel nanti akan bahas lebih lanjut teman-teman masing-masing produknya, jadi biar teman-teman mungkin mau lihat reviewnya secara spesifik, mungkin cuma mau lihat mouse doang, ataupun mau lihat keyboard doang, bisa pergunakan timestamp yang di bawah biar teman-teman mau skip langsung ke bagian yang teman-teman butuhkan. Oke. Secara tampilan, Logitech Pop Keys ini sendiri mengusung tampilan retro yang menyerupai dengan papan mesin ketik zaman dulu. Warna keyboardnya sendiri pun juga didominasi dengan 3 warna utama yaitu kuning, hitam, dan juga abu-abu. Selain itu sih palingan ada warna emas di dalam tombol escape-nya yang ya ini yang paling fancy lah. Dan color palette-nya sendiri tuh ditamakan Logitech sebagai Blast. Dimana kalau memang kita mau warna yang lain, sebenarnya Logitech juga tawarin. Contohnya warna putih dan ungu pastel itu dinamakan Daydream. Dan juga ada pink dan raspberry yang dinamakan sebagai Heartbreaker. Super cute sih ini menurut Pichel warnanya. Materialnya sendiri ini mempergunakan plastik baik untuk di body ataupun di tombolnya. Dan ini juga dengan tekstur yang agak kasar untuk mempermudah grip saat pemakaian. Jadi yang jadi catatan di sini ya, palingan untuk area yang berwarna hitam ini sendiri, kecenderungannya tuh akan bisa kelihatan minyak dari tangan kita nanti ya teman-teman. Jadi pastikan kalau mungkin mau lebih rapih, dilap gitu ya, bersih gitu ya, dilap pakai inilah kain fiber. Yang menariknya di balik desainnya yang lucu, rupanya keyboard ini sendiri tuh sudah mempergunakan mechanical keyboard yang brown, di mana ini tuh punya karakteristik yang tactile yang enak banget menurut Pichel. Namun juga nggak berisik, layaknya keyboard-keyboard yang switch yang blue gitu misalnya. By the way, buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara feedback dari Logitech Pop Keys. Check this out. Lebih lanjut lagi nanti switch-nya sendiri akan ditutup dengan keycaps berbentuk bulat yang semakin menekankan unsur retronya. Bentuk bulatnya sendiri bisa jadi dua hal. Beberapa orang mungkin suka dengan bentuk seperti ini. Ya unik gitu ya, lucu gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin menganggap dengan bentuk bulat akan mengurangi area keycaps-nya sehingga kita harus lebih tepat untuk mencetnya. Ini semua sendiri sih kembali kepada preferensi masing-masing. Sehingga Pichel nggak bisa bilang mana yang benar, mana yang salah.
Selebihnya sih yang menurut Pichel agak kurang gitu ya, adalah ketidakhadirannya backlight di keyboard ini. Sehingga kita nggak bisa pergunakan keyboard ini di saat tempat gelap ya teman-teman. Jadi harus ada pencahayaan tambahan. Secara dimensi, keyboard ini sendiri memiliki total ukuran sebesar 32,1 dikali 13,8 cm dengan ketebalan 3,54 cm. Namun sayangnya Popkeys ini sendiri belum mengadopsi ketinggian yang adjustable sehingga kita harus puas dengan tingkat ketinggian yang ditawarkan oleh keyboardnya. Dan karena memang nggak ada armrest-nya juga gitu ya, sehingga tangan kita tuh harus agak ngangkat sedikit mempergunakannya agar bisa lebih nyaman. Dengan ukuran yang tidak terlalu lebar juga menjadikan tidak adanya number pad ya teman-teman di keyboard ini. Namun Logitech memang menawarkan hal yang menarik lainnya, yaitu memberikan 5 buah tombol emoji yang di sisi kanan untuk menambah keseruan di keyboard ini. Kita tinggal pencet aja nih tombolnya, maka langsung akan muncul emojinya. Nggak sampai di situ aja, karena memang dalam paket penjualannya kan juga ada lagi ya tadi 4 keycaps tambahan untuk emojinya. Jadi kita bisa ganti tombol emojinya dan memang ada beberapa pengaturan lain yang mungkin harus kita lakukan via aplikasi, yaitu namanya Logitech Options ataupun Logi Options. Itu ada di Windows dan juga di Mac. Dan bukan hanya sampai di situ aja, karena untuk tombol F4 hingga F12, itu tuh bahkan bisa kita ubah juga fungsi defaultnya menjadi fungsi yang lain. Sehingga ini benar-benar banyak lah opsi pengaturannya. Ya memang keyboard ini karena bisa dipakai juga untuk Mac, ya ini yang Pichel salut banget karena Pichel juga pakai Mac di sini. Yaitu beberapa layout keyboard Mac juga disematkan di dalam tombolnya. Sehingga kayak tombol yang ciri khas Mac, contohnya kayak Options, dan juga Command ala-ala Mac itu hadir di keyboard ini. Nanti lebih lanjut, untuk urusan koneksi, Logitech Popkeys ini sendiri mendukung akan 2 opsi koneksi, yaitu melalui USB dongle Logi Bolt via interface 2,4 GHz dan juga Bluetooth Low Energy versi 5.1. Sehingga dengan hadirnya Bluetooth, maka kita bisa mengkoneksikan ini tuh kepada handphone Android, ataupun iPhone, ataupun iPad, ataupun device lainnya. Yang menarik lagi, dengan adanya support kepada multi-device, maka Logitech juga nggak lupa menyematkan fitur yang namanya Easy Switch nih teman-teman. Yang dimana ini Easy Switch itu bisa membantu kita mengkoneksikan kepada beberapa device dan bisa diganti-ganti dengan mudah. Caranya kita bisa mempergunakan tombol F1 hingga F3 nih untuk berganti kepada device lainnya. Kalaupun kita baru pairing kepada satu device dan belum pairing kepada device yang baru gitu ya, kita tinggal tahan aja tombol antara tombol 1 sampai tombol F3 tersebut, mana yang masih available, maka keyboardnya ini akan langsung masuk kepada mode pairing. Tandanya tuh biasanya LED-nya akan kedap-kedip. Berarti kita tinggal langsung aja koneksiin kepada device yang baru. Nanti setelah kita udah pairing, maka kita cuma tinggal pencet tombol F1 ataupun sampai F3 untuk kita berpindah antar device. Ini asik banget lah buat kita yang mungkin suka multitasking. Terakhir di bagian daya, keyboard ini sendiri mengandalkan daya dari baterai konvensional, yaitu ini mempergunakan 2 buah tipe baterai A2 yang ada di bagian belakang dari keyboardnya. Dan nggak lupa juga ada tempat nih buat menyimpan USB dongle-nya ya teman-teman, dekat dengan tempat baterainya. Daya tahan baterainya sendiri tuh diklaim sampai 36 bulan, dan nanti untuk cek status baterainya teman-teman bisa langsung refer kepada aplikasi Logitech Options-nya. Plus kalau memang mau yang lebih hemat, jangan lupa matiin keyboardnya via switch power yang ada di sisi kanan dari keyboardnya. Nah sekarang kita akan bahas mouse-nya, yaitu Pop Mouse. Dimana nih secara tampilan ini punya warna yang senada dengan keyboardnya, yaitu hitam dan juga kuning. Pemilihan materialnya pun juga masih sama, yaitu dengan plastik dan dengan tekstur yang agak grippy, sehingga enak banget buat digenggam tangan. Mulai dari paling atas nanti terdapat 2 buah tombol klik kiri dan klik kanan yang mengapit akan scroll wheel, serta juga dengan tombol yang dinamakan Logitech sebagai emoji menu. Nggak lupa juga nanti ada sebuah logo Logitech di bagian bawahnya yang berwarna hitam. Kalau kita beralih ke sisi bawah dari mouse-nya, lebih lanjut nanti kita akan menemukan 2 buah kaki karet yang melengkung di sisi atas dan juga sisi bawahnya. Plus juga nanti ada tulisan Pop Mouse dan juga logo Logi Bolt plus Bluetooth berwarna abu-abu yang ya sedikit agak samar-samar. Dan lebih lanjut nanti kita akan menemukan sebuah tombol beserta dengan 3 buah LED indikator untuk memberikan informasi kita sedang terkoneksi kepada device yang mana. Hal itu mirip banget dengan keyboard Popkeys yang tadi, yang Easy Switch tadi ya, dimana kita bisa berganti-ganti device dengan cepat dan juga mudah. Selebihnya sih hanya ada sebuah laser sensor dan sebuah switch power di bagian bawahnya. Secara dimensi, Logitech Pop Mouse ini juga memiliki dimensi yang compact, yaitu 10,5 dikali 5,9 cm, dan dengan ketebalan sebesar 3,5 cm dan berat plus baterai adalah 82 gram. Secara desain sih ini tergolong kecil dan juga flat mouse-nya, sehingga buat kita yang punya tangan agak besar, maka akan cepat pegel nih teman-teman. Namun ya terlepas ketidaknyamanannya, untungnya Pop Mouse ini sendiri mengusung akan desain ambidextrous, sehingga buat kita yang kidal pun juga nggak masalah mempergunakan mouse ini. Urusan sensor, Pop Mouse ini sendiri tuh mempergunakan sensor dari Logitech yang dinamakan Logitech sebagai High Precision
optical tracking yang memang mendukung DPI mulai dari 1000 hingga 4000 DPI. Sedangkan untuk switch-nya sendiri nggak di-mention secara spesifik itu switch-nya apaan, dan juga ketika kita bongkar dalamannya pun juga nggak kelihatan apa-apa mempergunakan switch yang mana. Switch-nya ini secara karakteristik memang super silent, sehingga feedback-nya pun juga nggak terlalu ketara dibandingkan dengan switch mouse yang biasa. Buat kita yang penasaran, berikut ini merupakan contoh suara dari feedback Logitech Pop Mouse. Check this out. Dan di bagian koneksi, Logitech Pop Mouse ini sendiri secara default mendukung akan interface yaitu Bluetooth. Namun secara total dia memang mendukung interface yang sama dengan keyboard Popkeys, yaitu bisa juga mempergunakan Logi Bolt ataupun juga interface 2,4 GHz. Sehingga kalau dengan ada Bluetooth tadi kan kita bisa koneksiin kepada handphone kita ataupun kepada gadget kita yang lain. Sedangkan kalau Logi Bolt ini sendiri tuh kita harus pairing secara advance lah. Untuk pengaturan lebih lanjut seperti pointer speed, scrolling speed, ataupun mapping tombol emoji menu tadi dan juga middle button, ini tuh bisa melalui aplikasi Logi Options ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin saran Pichel, ketika kita beli device ini, dua ini gitu ya, langsung download aplikasinya biar kita punya kendali penuh atas mouse dan juga keyboardnya. Terakhir buat daya sendiri, mouse ini membutuhkan daya dari sebuah baterai A2 yang diklaim bisa bertahan selama 24 bulan. Dan untuk indikator baterainya sendiri nanti mau nggak mau kita bisa ceknya hanya via aplikasinya ya teman-teman. Overall, menurut dapat pribadi Pichel, combo keyboard dan juga mouse dari Logitech yaitu Popkeys dan juga Pop Mouse merupakan peripheral yang lucu dan juga menarik banget buat kita yang suka dengan fleksibilitas. Dengan opsi koneksi hingga 3 buah device dan bisa diganti dengan easy switch, menjadikan kemudahan tersendiri lah untuk urusan multitasking. Bentuknya ini memang jadi nilai jual lebih buat keyboard dan juga mouse-nya. Namun memang kenyamanan bukanlah prioritas sepertinya di sini. Jadi pertimbangkan juga dengan kebutuhan pemakaian teman-teman sekalian, apalagi buat kita yang pakai dalam jangka panjang. Untuk harganya sendiri, Logitech Popkeys ini itu dibanderol dengan harga 1,3 jutaan dan Pop Mouse dibanderol dengan harga 365 ribuan. Harga keyboardnya memang agak lumayan karena memang mengingat ini adalah keyboard mechanical. Tapi ya worth it lah menurut Pichel untuk harganya. Dan buat kalian mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ya teman-teman. Plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan jelas website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan jangan lupa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game. Ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pichel yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Hey guys. Emoji guys. Tapi compact lah tuh. Punya unyu sama ini gitu ya. Kayak kuning gitu kan.